Inilah Danau Rawapening di Kabupaten Semarang. Danau alami yang luasnya 2.670 hektar yang berada di 4 kecamatan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru. Pemandangannya makin mempesona karena terletak tepat di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Ruang terbuka luas ini menjadi pusat wisata terkemuka untuk jalan-jalan, untuk naik perahu, menemukan hal-hal baru, sambil menikmati cemilan khas Semarang seperti ikan wader. Ibu, permisi. Iya. Silakan, mau lihat-lihat. Iya. Nyoba Bu, juga boleh. ini di dalam berarti Bukit Cinta Rawapening. Iya. Isinya berarti bukit. Iya, ada bukitnya, terus ada naik perahu motor juga ada. Perahu motor. Iya. Oh, ada sungainya juga. Ada. Oh, dan ini objek wisata di Kabupaten Semarang, Iya. salah satu yang paling Iya. favorit ya. Iya, betul. Nah, Ibu jualan apa nih, Bu? Ini ada keripik ikan. Ini berarti keripik wadernya itu, Iya, Bu, betul. ya? Boleh nyobain, Bu? Boleh. Boleh ya. Saya ambil 2 ya, Bu. Iya, boleh. Oh, 3 malah nih. Bisa duduk dulu deh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak, Gurih. gurih. Biasanya dulu pas saya nyantri itu, Bu, Iya. selalu dibawain sama orang tua tuh lauk-lauk kering kayak gini. Oh iya. Buat Soalnya makan kan di kamar. awet juga. Awet juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi OTW ke Kabupaten Semarang, tepatnya di Danau Rawapening. Suasananya sejuk, kemudian pemandangannya indah dan kulinerannya mantap, baik yang gurih maupun yang manis. Saya OTW ke sini dalam rangka eksplorasi ke salah satu pesantren di Kabupaten Semarang yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama dalam program inkubasi bisnis kemandirian pesantren melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Kita akan jadi saksi kemandirian pesantren. Yuk, kita OTW. Uniknya pesantren itu kerap dikunjungi mahasiswa serta utusan tokoh-tokoh agama dari sejumlah negara yang berbeda keyakinan yang konon ingin belajar tentang moderasi dan toleransi. Dari artikel yang saya baca, toleransi dan moderasi adalah salah satu pemahaman yang bisa dibilang masih kental diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di pesantren yang akan nanti kita kunjungi. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini berkaitan dengan suratul Fatihah dan surat Al-Baqarah. Waalaikumsalam. Iya, Kang? Oh ya, silakan monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bib. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Khair, Bib. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Wah, ini lagi ngaji apa ya? Ini lagi ngaji kitab Tafsir Jalalain, Bib. Oh, jadi di sini ngaji kitab kuning tradisinya ya. Ngaji kitab kuning. Kalau ini kebetulan Tafsir Jalalain ini untuk seluruh santri itu, Bib. Untuk seluruh santri. Ya, seluruh santri semua tingkatan. Dan ini dari nama pesantrennya ya, saya penasaran. Itu sejarah namanya dari mana ya? Jadi Edi Mancoro ini, Bib, namanya, Bib. Memang agak aneh gitu karena Iya. ini menggunakan pakai bahasa Jawa, Bib. Edi itu maknanya baik, man itu manusia, coro itu adalah cahaya yang bersinar. Sehingga kalau dimaknai secara keseluruhan,
Edi Mancoren adalah cahaya yang baik yang nanti memberikan sinar pencerahan bagi masyarakat secara luas. Kita ini punya visi, Bib, mencetak santri khodimul ummah, menjadi pelayan bagi umat. Pelayan gitu. bagi umat. Bukan justru mereka yang dilayani oleh umat, tapi justru mereka yang melayani umat. Iya. Berarti sejarah pesantren ini dimulai sejak kapan ya? Kalau pesantrennya sendiri berdiri secara fisik tahun 1989. 89. Iya, awal mulanya Kiai Mahfud, pendiri pesantren ini kan pegiat LSM dulu, tahun 80-an. Sehingga pemberdayaan masyarakat atau kerja-kerja sosial itu menjadi sangat kental dengan aroma kerja-kerja sosial dan pemberdayaan masyarakat. Di awal mula berdirinya pesantren ini, Bib. Almarhum Kiai Mahfud meninggal tahun 2017. Ya sejak saat itu saya ikut meneruskan pesantren ini. Dan beliau dimakamkan di komplek pesantren. Di komplek pesantren ini. Nah, Yai, seperti tadi dibilang bahwa sedari awal memang visinya bukan hanya membentuk santri yang cakap secara keilmuan, Betul. tapi juga mandiri secara ekonomi ya. Ya, Yai. betul. Nah, konon di sini ada inkubasi untuk kemandirian ekonomi santri ya. Iya, betul, Beb. Kita ada inkubasi bisnis dari program kemandirian pesantren Kemenak, Beb. Oh, gitu. Iya. Nah, boleh nggak saya melihat langsung dari dekat ke inkubasi bisnisnya? Oh, sangat boleh dong. Silahkan. Ayo, Monggo, saya silakan. sudah penasaran. Siap, monggo, Beb. Mari semua ya, assalamualaikum. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya ada pengederan teroris. Itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Anak-anak adalah harapan terbaik di masa depan. Bisakah mereka bertahan di jalan yang lurus tanpa pondasi agama yang kuat? Banyak anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang sungguh-sungguh. Bimbingan tidak tepat, akhirnya mereka tumbuh tanpa nilai-nilai luhur. Masa depan pun keras dan suram. Dengan madrasah diniyah takmiliyah dan taman pendidikan Al-Quran, anak-anak paham ritual beribadah, berakhlak mulia, dan sanggup menyayangi sesama. MDT dan TPQ menuju generasi cerdas sejak dini, bertakwa, dan menjunjung tinggi toleransi. Makan duduk, Beb. Terima kasih. Alhamdulillah. Berarti ini rumah jenengan ya? Ya, ini rumah. Ini rumah. Rumah. Berarti rumah dan pesantren di satu lingkungan gitu ya? Satu lingkungan, Beb. Dan kalau saya dulu nyantri, Ya. itu ada pagarnya ya. Ini nggak ada ya? Ini kebetulan pesantren kita ini tidak ada batas dengan masyarakat, Beb. Jadi tidak ada tembok yang memagari jarak antara warga dengan santri. Jadi kayak antara pondok dengan rumah warga itu susah dibedain, Beb. Iya. Kalau pesantren sendiri, Ya. ya, ini mulai untuk kemudian mengembangkan kemandirian pesantren secara ekonomi itu dari mana ya? Sudah lama, Beb, kita punya unit bisnis ya. Kita dulu ada koperasi yang menyiapkan kebutuhan harian santri. Lalu pada tahun 2019
kita mau mulai merambah bisnis digital, kecil-kecilan gitu ya. Itu Bib, ya. Pak, digital Semacam, printing gitu. Ya, digital printing yang untuk hasil cetaknya seperti untuk baliho. Alhamdulillah di tahun 2021 kemarin, seiring dengan program inkubasi bisnisnya Kementerian Agama, kita kebetulan menjadi bagian dari itu, Be. Untuk mengembangkan yang sudah ada. Nah, salah satunya ini, saya teralihkan perhatian sama gelasnya. Ini kayaknya bagian dari nyetak di percetakannya pesantren ya? Iya, betul. Sampai seperti ini sekaligus dicetak di sini ya? Iya, ada yang bahkan lebih kecil, Be. Pin itu, Be. Oh, pin. Iya. Pin itu juga kita cetak sendiri, alatnya kita ada gitu. Oh, ada semua. Untuk merchandise itu. Selain pin juga tadi, Beb, yang apa namanya jersey, termasuk jaket jersey. yang saya pakai ini produk sendiri. Beb. Berarti ini bagian dari inkubasi kemandirian pesantren. Iya, dari inkubasi kemandirian pesantren yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, Beb. Oke. Bahkan produk kita ini sudah ada yang dikirim sampai ke luar negeri, Beb. Oh ya, sampai ekspor. Ada yang dikirim dari pemesan itu kemudian dikirim ke pelanggan di Singapura. Ada juga yang dikirim ke Suriname. Hari ini kita lagi nge-layout yang mau dikirim ke Suriname, Beb, sama ke Belanda. Dan itu produk 100% santri. Produk 100% santri. Nah, di luar sana kan banyak sekali kiai, kemudian pimpinan pondok pesantren, baik yang kecil maupun besar, yang juga ingin pesantrennya itu mandiri secara ekonomi, sehingga mereka tidak bergantung kepada hal-hal di luar pesantren. Nah, apa syarat-syarat yang harus disiapkan mereka kalau mereka juga ingin mendapatkan program bantuan inkubasi bisnis dari kemandirian pesantrennya Kementerian Agama ini? Iya. Bahasanya anak sekarang kan pantengin tuh websitenya Kemenak. Oh, pantengin websitenya Kemenak. Iya. Persyaratan khusus dapat bervariasi. Jadi, penting untuk menunjuk pada pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Kemenak untuk program inkubasi tertentu. Permohonan kita ajukan di situ, lalu kita nunggu ACC dari Kanwil Kemenak di masing-masing provinsi, lalu kemudian oleh tim yang bertugas di Kementerian Agama Pusat, nanti kemudian akan dipilih mana yang layak, kemudian akan dipanggil untuk ikut semacam workshop dan pelatihan. Oh, jadi sebenarnya syarat utamanya adalah kemampuan ya, memantaskan diri. Betul. Untuk kemudian ditumbuhkan lini Ya. bisnisnya oleh Kementerian Agama. Ya kayak orang mau mengembangkan bisnis baru atau melanjutkan bisnisnya kan harus punya proposal bisnis yang Ya, baik. bisnis plan istilahnya. Bisnis plan gitu ya. Tapi kalau dia sudah jalan, berarti proyeksi bisnis ke depan pengembangannya mau seperti apa. Iya. Nah, pesantren silakan menyampaikan itu. Khususnya juga ini karena lininya ada di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren ya. Dirjen Pendidikan Islam. Betul. Ya, Karena program ini tiap tahun ya? Tiap tahun ada. Tiap tahun selalu Setahu ada. saya tiap tahun ada, dan kita ikut yang angkatan pertama. Ya prinsip kita sederhana, Beb. Ini ada program, kalau kita kembangkan maka ini jadi lini bisnis yang baik. Yang kedua juga memberikan manfaat bagi orang lain, terutama santri maupun warga sekitar. Karena sekarang pegawai-pegawai kita juga ada warga sekitar, Beb. Jadi mereka yang sebelumnya tidak punya pekerjaan, kita jadikan pekerja di kita. Yai, kira-kira kisarannya ini bantuan yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk program inkubasi kemandirian pesantren ini di angka berapa ya? Grade 1 itu kalau dulu zaman ketika 2021 ya? 21 itu sekitar 150. Oke. Kemudian grade 2 ada yang 250, grade 3-nya 400, ya kita yang di atasnya itulah kira-kira. Wah, itu dia. Sebenarnya justru obrolan-obrolan begini tidak perlu kita yang bicarakan. Iya. Mereka kalau penasaran ya langsung aja buka tadi kan. Ya, buka di aplikasinya maupun websitenya. Namanya Juklak dan Juknis, Beb. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Oh, ada. Ada. Bahkan kita dituntun sampai detail-detail Iya, kecilnya. kan ada petunjuk teknis. Ini apa syaratnya mengajukan. Harus aktif pesantrennya. Bukti pesantrennya aktif itu kan harus mengunduh namanya berita acara emis, Beb. Ya, berarti selaku pengasuh dan pimpinan pesantren yang telah sukses dengan program kemandirian pesantren ini, apa harapannya untuk program ini di Kementerian Agama ya? Ya, dengan semakin banyak pesantren yang mendapatkan program ini dan berhasil, Beb, harapannya kan program ini berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga efek dari program ini
Jika sukses, maka program ini kan akan menjadi program unggulan Kemenak di tahun-tahun yang akan datang dan banyak bisa diakses oleh pesantren yang lain. Sehingga tidak hanya di tempat kami, di pesantren yang lain pun, dan secara ekonomi semakin meningkat, pesantren semakin mandiri dan pesantren semakin berdaya, Beb. Iya. Ini saya sambil minum dulu ya. Monggo, Beb, monggo, Beb. Nah, saya penasaran ya. Bukan hanya penasaran, makin penasaran ya ke kantornya. Tadi kan saya udah ngintip kita lewat. di kantor dan ruang produksi, Beb. Iya. Tadi karena pas lewat udah di ini sama santri-santri yang kerja. Kuy, kuy. Shut. Gitu. Kita ke sana boleh. Iya, siap. Iya. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pada khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya ada pengajaran teroris, itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Oh, ini lini bisnis untuk digital printing ya? Ya, betul, Beb. Oh, ini tempat produksi kita, semua mesin ada di sini, Beb. Nah, karena saya harus ada jadwal kajian di kelas, Habib nanti dengan para santri yang ngurusi proses produksi ini. Oh, silahkan. siap. Saya berarti bisa langsung ngobrol-ngobrol sama santri Silahkan, yang kerja di sini ya? Betul, silahkan. Siap. Matur suwun ya. Oke, mari. Siap, hati-hati ya. Mas, halo, kamu siapa namanya? Iqbal, Habib. Iqbal. Antar saya muter-muter lihat digital printingnya. Siap. Kamu santri dulu di sini? Santri. Oh, berapa tahun di sini? 4 tahun di sini. Wah, 4 tahun. Nah, kalau ini apa nih? Ini mesin press manual, Habib. Jadinya ini dari kertas, nanti di press di kain. Kebetulan teman saya itu lagi nyetak kertasnya, papernya di sana. Mau lihat? Boleh, aku ngeliat di sana ya. Yuk. Oh, nah, ini tempat produksinya ya? Ya, ini Beb, sebetulnya sebelum saya gunting itu proses cetak ini dulu, Beb. Jadinya ini dicetak dulu bahan kertas, nanti digunting, dirapin. Di-cutting. Ya, langsung di-press di sana, Beb. Ini ada 3 mesin, dari yang kecil, sedang sampai besar. Ini yang besar nih beda, Beb. Yang satu ini untuk cetak banner. Jadi punya 2 mesin besar. Iya. Kalau yang ini yang kecil. Yang kecil ini khusus buat kertas, buat jersey. Ini kertas. Ya, buat kayak gini nih, Beb. Oh, buat ini ya, yang nanti ditempel. Ya, nanti di press di sana, dirapin dulu lah aja, di press di kain di sana, Beb. Misalnya yang apa? Cetak di kertas buat di kaos. Iya. Ini sehari bisa cetak berapa? 100 bisa, Beb. 100 kaos. Bisa. Sehari ya? Bisa.
Berarti ini setiap hari produksi? Setiap hari, Beb. Wah, ini kayaknya buat jersey nih ya? Iya, jersey ini, Beb. Ini mau dikirim ke Papua nih, Beb. Mau dikirim ke Papua? Iya, ke Papua. Nyetaknya di sini ya? Nyetaknya di sini. Cetakannya santri, Beb. Iya, jadi jaringan santrinya jadi betul-betul bermanfaat ya? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih ganggu dikit ya. Silakan. Pengen tahu apa yang dikerjakan di kantor ini. Kalau ini lebih ke kantornya ya? Betul sekali, ini untuk kantornya, Bib. Nah, kalau di sini berarti lebih ke apa yang dikerjakan? Di sini ada desain, ada layouter, ada admin, dan ada beberapa produksi untuk souvenir. Oh, jadi produksi yang minimalis tuh kayak ini buat muk ya? Betul. Terus ada ini? gantungan kunci dan untuk pin. Untuk pin. Kalau ini untuk kaos ya? Kaos. Jadi dikerjakan di sini? Betul sekali. Desainnya juga ada yang spesialis layout? Ada yang untuk desain kaos. Kalau kamu sendiri? Admin, saya sebagai adminnya. Namanya siapa? Wahyu Nurul Umah. Wahyu Nurul Umah. Betul. Oke. Kayaknya udah disiapin nih yang kaos. Itu ini ya? Apa film? Betul sekali. Kalau dulu saya tuh tahunya kan dituangin tintanya, kemudian dicekrek. Iya, betul. Itu metode yang lama. Yang tradisional. Betul. Ini sudah pakai yang lebih modern. Pakai film. Betul sekali. Jadi tinggal di press. Press doang. Langsung nempel di kaos. Langsung. Oke. Boleh aku coba? Boleh, silahkan. Ya udah, permisi aku coba ya. Oke, silakan. Mari kita coba. Mari kita coba. Tapi sebelumnya aku mau naruh jaket motorku dulu. Ini berarti kan udah filmnya diletakin di atas kaos. Ditekan aja nih? Iya, tinggal ditarik aja ke bawah. Oke, aku yang narik ya? Boleh. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aja nih? Iya. Oh iya. Nah, ini ada timernya, kita ada tunggu timernya, sampai kita tunggu. 15 detik. 15 detik ya? Oke, bunyi. Oke, tinggal angkat nih? Tinggal angkat. Oke. Adi. Wah. Ini kalau Iman misalnya taruh di sini, aduh, nggak luntur. Aduh, nggak bisa ya? Nanti malah panas dada kita. Malah panas nanti. Nih. Oke, belajar kaos kita udah nih. Udah belajar kaos. Sekarang kita belajar pin ya. Kita nge-press pin dulu. Oke. Dan ini print biasa, bukan film kalau ini. Itu print biasa. Oke. Print berarti biasa ini bisa. tinggal digeser aja. Tinggal digeser aja, Bib. Oke, aku geser. Iya. Kemudian aku tekan aja. Ditekan aja. Bismillah. Bismillah. Udah cukup nih? Udah cukup. Lepas. Oke, udah. Terus tekan nih? Iya, gantian yang sini. Ini digeser. Iya, jadi dia biar bentuk bawahnya ini. Oke. Geser aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Wih. OTW kemandirian pesantren. Dari santri, oleh santri, untuk kemaslahatan santri, umat, dan bangsa. Terima kasih semua ya. Oke, Bib. Sama-sama, Bib. Oh ya, Bib, ini ada oleh-oleh dari kami nih. Rangkaian yang diproduksi tadi, jersey buat Habib. Khusus. Oke, berarti diam-diam kalian produksi jersey buat saya, khusus. Berarti nama punggungnya? Habib Ja'far. Wih. Langsung aku pakai nih. Siap buat OTW ke tempat lainnya juga. Pas pulang juga langsung aku pakai kayaknya nih. Excited banget soalnya. Jadi ke sini kita dapat ilmu agama, betul. Dapat juga ilmu tentang kemandirian pesantren. Ya. Dan dapat oleh-oleh jersey. Khusus. Nah, sama ini berarti boleh aku bawa ya? Boleh. Kaosnya ya? Boleh. Baru banget kayaknya bawa semua. Nah ini kalau ini emang punya saya nih. Kirain mau ditinggal, Bib. Enggak, jangan. Kan nanti masuk angin. Oke. Siap. Oke semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja kita melihat secara langsung hasil usaha dari percetakan Pondok Pesantren Edi Mancoro di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jersey yang saya pakai ini
adalah jersey karya percetakan Pondok Pesantren Edi Mancoro. Saya bisa melihat langsung dari dekat bagaimana kemandirian pesantren ini dan merasakan langsung produknya yang bukan hanya lantaran saya seorang santri sehingga santri support santri, tapi juga lantaran memang produknya keren dan nyaman dipakai. Ini adalah satu pertumbuhan dan era baru bagi pesantren, di mana pesantren bukan hanya mencetak generasi muda yang cakap secara keilmuan, tapi juga cakap secara ekonomi. Sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat nantinya, mereka bukan hanya membawa perubahan secara batiniah bagi masyarakat, tapi juga perubahan secara lahiriah berupa pertumbuhan ekonomi dan pemahaman tentang kewirausahaan. Kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atas program inkubasi bisnis dalam rangka memandirikan pesantren, kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di OTW spesial kemandirian pesantren episode selanjutnya. Bareng saya Husein Jafar Al-Haddad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya di pengajaran teroris itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pada khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri.